Karena orang Aceh senang berdesak-desakan di tempat sempit. Makin ramai, makin mahal, makin kena gelar. Bahkan hantar jauh lain gerau. Ini yang terjadi. Jumpa lagi bersama kita di channel Zenurain Channel. Jika kita ingin menambah ilmu agama, juga ingin menambah ilmu pengetahuan, serta kita ingin memperbaiki hidup kita, maka tontonlah video ini sampai habis, yaitu video Tengku Masrul ID LC, pimpinan pesantren Babul Maghfirah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Alhamdulillah, syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan untuk kita berinteraksi dengan bulan Ramadan sampai dengan hari ini di 10 hari Ramadan 1444 Hijriah. Salawat salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian, dan juga kepada guru-guru kita baik yang masih hidup ataupun yang sudah berpulang ke rahmatullah. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh dan pengajian yang saya muliakan dan dimuliakan Allah. Pada pertemuan yang lalu kita mengangkat kajian sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Ad-Dusi yang terdapat di dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi tentang beberapa nasihat. Dari nasihat yang pertama pada pertemuan yang lalu, ittaqil maharima takun a'badan nasi. Pelihara diri kalian dari hal-hal yang diharamkan, niscaya kalian akan menjadi orang yang paling rajin beribadah. Kita sudah sampaikan uraian pada pertemuan yang lalu. Lalu masuk di dalam wasiat dan nasihat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khislatu tsaniyatu ar-ridha bima qasamallah. Sifat yang kedua, nasihat yang kedua adalah bersikap ridha. Ridha dari bahasa Arab masuk ke dalam bahasa Indonesia menjadi rela. Kemudian juga berubah, ada sebagian mengucapkan ridha dalam bahasa Aceh ataupun ridha dalam ucapan orang yang di luar Aceh. Makanya ada penyanyi kenamaan kawakan di Indonesia, Roma Irama, anaknya Ridho Roma. Heda kita di Jawa Ridha. Maka dalam bahasa Indonesia diadopsi menjadi rela. Zuhur dalam bahasa Indonesia menjadi luhur. Fardu dalam bahasa Aceh jid perle ya. Jadi dhat itu karena terlalu berat untuk diucapkan, banyak yang menggantikan menjadi hanya L saja. Karena memang dalam aksara Arab diakui dhat itu huruf yang paling berat,
sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diapresiasi karena beliau menjadi orang yang paling fasih ketika bertutur dengan huruf dhad. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad, salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, afdalu man nataqa bid-dhad, manusia yang paling fasih ketika bertutur dengan huruf dhad. Dan huruf dhad ini penting bagi kita sebab menjadi salah satu barometer sah tidak sahnya pelaksanaan salat fardu yang 5 waktu dan salat-salat sunat. Sebab di dalam Fatihah terdapat 2 huruf dhad pada ayat yang ke-7. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dhad itu bila tidak tepat pengucapan nanti ada pada syarat Fatihah sebagaimana kita kaji pada pengajian maghrib malam Jumat. Salah satu syaratnya adalah huruf itu sesuai, tidak diganti dengan huruf yang lain walaupun berdekatan, seperti antara dhad dengan dha. Dha itu ringan saja, tipis. Sadaqallahul azim, itu dha. Sedangkan dhad waladdallin. Nah, kebanyakan orang yang salat bukan dhad keluar, dal waladdallin, hanya gerakan juga. Ini Nabi kita Muhammad, manusia yang paling fasih ketika bertutur dengan huruf dhad. Warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas, bersikap ridha terhadap apa yang Allah bagikan untukmu, niscaya engkau menjadi manusia yang paling kaya. Ada banyak orang kaya, super kaya di tingkat internasional, bukan lagi di nasional. Tapi ternyata mereka masih terus mencari sumber-sumber kekayaan yang baru. Terakhir Elon Musk itu dia sedang eksplorasi keluar angkasa untuk mencari sumber kekayaan yang baru. Dengan alasan bahwa planet bumi sudah sempit untuk dihuni. Padahal yang sempit itu hanya Amerika saja dengan Banda Aceh. Gelis lawah kalau pang tentang itu, kalau sempat kita jatuh dari pesawat di tengah gelis lawah, anda tuh hawa dia sampai mati. Saking luasnya yang dihuni planet bumi ini, 3/4-nya adalah air, hanya 1/4 yang daratan. Dari 1/4 yang daratan tersebut, yang baru dihuni oleh manusia baru 1/4-nya, 3/4 lagi belum dihuni. Maka kalau bapak-bapak merasa harga tanah di Cot Masjid mahal, itu karena bapak-bapak tidak pernah pergi ke Cekeung. Coba beli tanah Cekeung, hanya tanah-tanah pada tempat sempit. Pokok haji beli Cot Masjid, menyekan pulang peng. Padahal masih ada Cot yang lain. Jangan hanya Cot Masjid, ada Cot Keung. Jual rumah yang di sini, insya Allah dapat tanah beberapa hektar di Cekeung. Tapi karena kita polanya semua terpusat di kota, sehingga yang di tengah-tengah hutan itu dikuasai oleh orang lain. Ini sinar mas mentang habis gelis lawah kira. Kenapa? Karena orang Aceh senang berdesak-desakan di tempat sempit. Makin ramai, makin mahal, makin kenang gelang. Bahkan hendak jauh lain kira. Ini yang terjadi. Warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Ada sebuah peristiwa menarik di masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Di zaman beliau berkuasa, hidup 2 orang imam besar pendiri mazhab. Ada Imam Syafi'i Muhammad bin Idris dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Suatu hari Imam Ahmad bin Hanbal, beliau itu ulama yang paling alim di zamannya. Imam Ahmad bin Hanbal di zaman itu, tunggangan yang biasa digunakan adalah unta, yang paling mewahnya kuda untuk orang yang sportif barangkali. Makanya mobil-mobil balap itu identik dengan kuda jingkrak, Ferrari. Sedangkan unta itu identik dengan orang-orang tua, ontel, dari unta, orang-orang. Sedangkan keledai itu untuk orang-orang kelas kiri-kiri, mereka Honda Cup 70 jemputnya.
Dia kecepatannya tidak tinggi, tapi daya tahannya luar biasa. Keledainya igo leher tegaknya, itu igo put. Berpapasanlah Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid dengan Imam Ahmad bin Hambal. Harun ar-Rasyid dengan segala kemewahannya seorang raja, berikut dengan pengawalannya semacam patwal sekarang ini, berikut dengan pas pampres barangkali ya, yang pakai strobo. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal tanpa pendamping, tanpa pengawal, hanya naik keledai. Begitu berpapasan dan bertemu, yang perlu menjadi catatan kita, Harun ar-Rasyid dari dinasti Bani Abbasiyah dengan ibu kota pemerintahan ada di Baghdad, berpindah dari dinasti Umayyah yang di Damaskus di Suriah. Beliau ini adalah raja dinasti Abbasiyah yang sangat-sangat menghargai ilmu dan para ulama. Di masa kekuasaan beliau, istana Baghdad itu terbuka untuk setiap orang yang berilmu, dan orang-orang yang berilmu itu ditandai dengan pakaiannya. Asal terlihat identifikasi orang yang berilmu, itu bebas pemeriksaan, tidak perlu melewati metal detektor, langsung masuk ke dalam, makan siang, makan malam, sarapan pagi, foya-foyaan dalam. Beliau sangat menghargai ilmu dan para ulama. Dan itu juga menjadi sebuah indikasi bahwa dari masa lalu orang-orang alim itu punya sebuah standar berpakaian yang mudah untuk dikenali oleh orang awam bahwa beliau orang alim. Di dalam kitab I'anatul Talibin pada jilid yang kedua tentang pembahasan sholat Jumat, salah satu adab Jumat itu yusannu li muridi huduriha at-tatayyubu wa ta'ammumu, disunnatkan kepada orang yang akan menghadiri sholat Jumat at-tatayyub, menggunakan wangi-wangian, pakai minyak pren, minyak hatta aja banget lah. Maka termasuk salah satu prosesnya mandi, karena di dalam Islam mandi itu disunnatkan setiap kali akan menghadiri majelis keramaian supaya bau badan kita tidak mengganggu orang lain. Wa ta'ammumu, dan sunnat memakai imamah. Imamah itu surban yang dililit di atas kepala. Nabi menyatakan dalam hadis, al-imamatu tijanul Arab, bahwa surban yang dililit di atas kepala itu adalah mahkota bagi orang Arab. Maka coba perhatikan, orang Arab tetap senang pakai surban yang dililit. Sedangkan kita di Aceh mahkotanya kopiah mengkutuk. Tapi kita salah pilih mahkota, karena itu yang paling berat dan paling mahal di dunia. Makanya jarang orang Aceh yang pakai, lebih jarang lagi yang beli karena biayanya mahal. Kalaupun sanggup dibeli, nggak sanggup dipakai. Makanya kopiah mengkutuk hanya disewa saja, sebab penggunaannya pun hanya seumur hidup sekali, saat menikah saja. Tidak lintu, itu pun hanya menikah pertama kali, menikah kedua nggak berani pakai lagi, takut dikejar-kejar oleh istri pertama. Kita salah pilih kopiah. Orang Turki pakai turbus yang merah itu dengan rumbai-rumbai benang hitam. Orang Cina ada kopiah khususnya yang pakai jaring-jaring tersebut. Korea dan seumpamanya itu hampir mirip-mirip bentuknya. Orang Eropa dengan topi koboynya. Maka ketika di dalam kitab Masailal Mubtadi disebutkan tentang perkara yang membinasakan iman, salah satunya adalah berpakaian dengan pakaian kafir. Ketika diidentifikasi pakaian kafir, dinyatakan ada diantaranya tali leher dan topi copiu. Tali leher itu tiba-tiba diterjemahkan oleh guru-guru kita di masa lalu dasi. Iya benar dasi, tetapi dasi khusus yang dipakai oleh pendeta. Ada dasi berbentuk kupu-kupu. Dasi kupu-kupu itu membentuk palang salib. Sedangkan dasi yang panjang itu hanya untuk merapikan bahagian sambungan pakaian. Tutup. Maka orang-orang yang pakai dasi yang tutup untuk motif. Saya tidak pakai dasi lagi jika tutup untuk terlihat rapi pakaiannya. Yang kedua, topi copiu. Tiba-tiba diartikan oleh guru-guru kita dulu, topi yang pakai tabing di depan. Sedangkan topi yang pakai tabing di depan itu belum wujud pada saat kitab Masailal Mubtadi itu dikarang.
Yang seharusnya menjadi pakaian kafir bukan topi tabing ke depan, tetapi topi yang seperti dipakai oleh mugai-mugai ikan, yang topi Zorro, topi koboi yang keliling. Itu yang menjadi identitas orang-orang kafir, pakaian mereka. Maka coba nonton film-film koboi zaman dahulu atau yang bercerita tentang zaman dahulu, tetap itu menjadi ciri khas mereka. Maka ketidaktahuan kita tentang sejarah menyebabkan keliru di dalam menarasikan ilmu kepada para jamaah. Jadi akhirnya dianggap negatif lah orang yang pakai topi pet ke depan. Padahal topi pet dirancang untuk orang yang beraktivitas di luar ruangan untuk menghindari terik cahaya matahari yang menerpa mata. Pakai itu. Di dalam salat tidak masalah pakai topi pet, karena di dalam salat diapresiasi orang yang salat dengan menggunakan penutup kepala. Hanya tinggal tarik saja tabingnya ke belakang agar pada waktu sujud tidak menghalangi kening mengenai tempat sujud. Ini bertemulah antara Harun ar-Rasyid dengan Khalifah, dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu bertemu, terjadilah dialog. Kata Harun ar-Rasyid, "Wahai Tuan Guru Ahmad bin Hanbal, sungguh aku melihat engkau itu seorang yang sangat zuhud. Aku melihat engkau sebagai orang yang sangat zuhud." Ditanya oleh Imam Ahmad bin Hanbal, "Bagaimana engkau menilai, bagaimana Anda menilai saya ini sebagai orang yang zuhud?" Apa kata Khalifah? "Orang yang sealim Anda, yang ilmunya sangat langka, ternyata hidupnya sangat sederhana, kemana-mana hanya dengan menunggang seekor keledai tua." Tersenyum Imam Ahmad. Maka beliau balas ucapan Khalifah dengan pernyataan, "Sungguh wahai Amirul Mukminin, saya melihat Anda jauh lebih zuhud daripada saya." Zuhud itu kan tidak terlalu berharap dunia, orientasinya akhirat saja, dunianya mekelih mentang. Tiba-tiba beliau katakan, "Sungguh aku melihat Anda jauh lebih zuhud daripada saya." Terkejut sang Khalifah, beliau bertanya, "Bagaimana Anda menyatakan saya zuhud padahal saya berjalan dalam segala bentuk kemewahan diiringi oleh dayang-dayang dan para pengawal dengan tunggangan yang dihiasi dengan segala kekayaan saya?" Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? "Wahai Amirul Mukminin, bila Anda menganggap saya zuhud karena tidak mengambil dunia ini berlebih-lebihan, hanya seekor keledai tua saja, maka sungguh zuhud saya itu sangat sederhana. Zuhud terhadap kekayaan dunia yang akan fana. Tapi saya melihat Anda jauh lebih zuhud daripada saya, karena Anda zuhud terhadap akhirat yang kekal selama-lamanya." Iran hana perlai akhirat kasih dunia amdang. Ilan hana perlai dunia akhirat lah kayak gua. Jadi harapan saya kepada Allah jauh lebih tinggi daripada harapan Anda kepada Allah Ta'ala. Sindiran dari seorang ulama besar kepada seorang khalifah. Andai kata terjadi di zaman sekarang, langsung ditangkap. Cintindi Bang Joko, habis nih berkah. Apa yang terjadi? Karena khalifah ini sangat menghargai ilmu dan para ulama, mendengarkan teguran sindiran keras tersebut, langsung beliau terharu dan menangis. Tetapi tetap tidak melepaskan kekayaannya, tetap dalam jabatannya sebagai khalifah. Maka hari ini persoalan kita adalah kita tidak punya standar di dalam hidup yang kita inginkan dalam pencapaian materi itu seperti apa. Rumah seperti apa, kendaraan seperti apa, kekayaan seberapa. Kita ingin terus melanjutkan tanpa batasan yang jelas, hancip-cip. Maka dulu saya kagum, ada seorang termasuk kerabat dari kampung di Aceh Selatan. Beliau itu keterampilannya hanya melukis di atas cermin kaca. Punya 2 orang anak laki-laki. Begitu keduanya tamat SMA di Aceh Selatan, beliau hijrah ke Banda Aceh. Bukan mengirim anaknya kuliah di Banda Aceh, tetapi beliau, istri dan anak-anak pindah ke Banda Aceh, tinggal di seputaran kampung Jawa. Kenapa? Ingin anak-anaknya itu bukan hanya kuliah, tetapi tetap di dalam pantauan orang tua. Beda dengan kebanyakan orang tua sekarang, hanya kirim anaknya dari kampung ke Banda Aceh. Ijazah belum tentu dapat, cucu hampir dapat. Lalai BM cewek di malam, dan tidak ada pemantauan. Beliau pindah kemari.
Beliau tetap melanjutkan keterampilan. Mungkin termasuk di rumah bapak-bapak masih ada karya-karya beliau itu, yang lukisan cat minyak di atas kaca. Ketika anak-anaknya sudah selesai kuliah, anak-anak beliau sambil kuliah menjajakan karya orang tuanya ini keliling-keliling kampung lagi orang mekat asongan. Sampai selesai kuliah, seharusnya profesi beliau itu sangat potensial untuk di Banda Aceh, tetap berkarya di sini. Tapi karena cita-cita pindah ke Banda Aceh hanya mendampingi anaknya kuliah sampai selesai, begitu kuliah anak selesai, beliau selesaikan sewa rumah dan pulang kembali ke Aceh Selatan. Kembali tinggal di kedai usangnya yang hanya 2 lantai dari bangunan kayu. Dan dua-dua anaknya alhamdulillah lulus jadi pegawai. Seorang sebagai guru yang sulung, yang nomor 2-nya itu bekerja sebagai abdi negara di kantor camat. Kenapa beliau pulang kampung? Padahal beliau sedang populer di sini dengan hasil keterampilan tangannya. Karena beliau punya target, datang ke Banda Aceh bukan mencari kekayaan, datang ke Banda Aceh menyelesaikan kuliah anaknya. Begitu selesai, pulang. Sedangkan kita tidak punya target. Dari dasar merantau ke Banda Aceh barangkali untuk ukuran di Aceh, mencari penghidupan, target kita yang penting na rumah saboh, na perumah serau kajit, na kendaraan becut. Tapi begitu dapat rumah, ingin rumah lebih besar. Dapat istri satu, ingin istri kedua. Nah, terus bertambah keinginan. Nanti itu syahwat ya. Maka unlimited. Jadi ini menjadi persoalan kita. Tidak ada keridhaan terhadap apa yang telah Allah berikan. As-sa'idul haqqu huwa man radiya bima qasamallahu lahu. Seorang yang bahagia dengan kebahagiaan sebenarnya adalah orang yang ridha terhadap pembahagian Allah yang diberikan kepadanya. Wa sabara limawaqi'il qada khairahu wa syarrahu, dan sabar terhadap peristiwa-peristiwa yang Allah kehendaki, apakah yang baik ataupun yang buruknya. Mau baik dia bersyukur, yang buruk dia bersabar. Warida, apa yang dimaksud ridha? Ridha itu adalah as-siyajul ladzi yahmil muslima min taqallubatiz zaman. Kesederhanaan yang memelihara, melindungi seorang muslim dari pergolakan waktu. Dari waktu ke waktu selera itu semakin berubah. Kita kagum melihat di negara-negara Eropa itu, ketika sekarang di media sosial dibagi foto-foto zaman dahulu, ada bangunan dari tahun 1800 itu sampai sekarang sudah 2023, bangunannya tetap sama, di tempat yang sama, dalam bentuk yang sama, hanya dimodifikasi sedikit saja. Bayangkan itu di Eropa. Di Banda Aceh sulit mencari sebuah bangunan tahun 50-an yang bertahan sampai hari ini. Semuanya dirombak. Coba lihat di mana ada rumah Aceh yang masih standar seperti zaman dahulu bertahan sampai hari ini. Yang mentenang ke daerah Lubuk itu. Lain semuanya dibongkar. Tidak ada usaha kita untuk merawat tradisi leluhur masa lalu untuk tetap dalam keadaan yang original, dalam keadaan asli. Kita ingin berubah. Kenapa? Terkejut oleh peradaban, melihat orang sudah mulai bangun rumah batu, bahasa kampung kemudian Aceh kabutan rumahnya rumah batu ya buah. Melihat orang lain bangun rumah beton, kita pun ingin rumah beton. Maka bangunan orang tua itu dibongkar, lalu dibangunlah rumah beton. Padahal negeri kita memang cocok dengan rumah kayu, konstruksi kayu. Bangunlah rumah beton. Yang bangun rumah beton tahun 80-an, tahun 70-an, melihat rumah-rumah sekarang ini sudah model rumah tinggi, gaya Eropa, bongkar lagi, pegang rumah manyang. Ketika jalan dibangun oleh pemerintah, bukan dibangun, jalan itu ditingkatkan oleh pemerintah setiap tahun. Jadi ditingkatkan benar-benar secara harfiah, meningkat 15 cm setiap tahun. Maka rumah-rumah itu tenggelam. Mulailah dibangun rumah baru dengan fondasi yang lebih tinggi. Abih wate pegak tasat. Nyan pemerintahnya pahana pemikiran yang becut. Dampak negatif dari jalan dibangun lebih tinggi. Apa yang terjadi dampak negatif? Sungai dikeruk lebih dalam untuk mengambil tambang galian sih. Untuk menimbun jalan semakin tinggi.
Ketika jalan sudah semakin tinggi, rumah di sekitarnya tenggelam. Pemilik rumah berpikir untuk menimbun rumahnya dan bangun rumah lain lagi. Nyan dampak ekonomi padum gaya. Nyan dum danjit ke pemerintah, nyan mentang hai fikir ya. Makanya ke depan pilih saya. Anjir gerakan ya. Kenapa tidak dibuat peraturan bahwa kontraktor yang bangun jalan harus mengeruk jalan yang lama dan ketinggian tidak boleh bertambah. Ini gara-gara ditambah ketinggian jalan, Cat Keeng sudah mulai banjir. Ini pikir Cat Keeng banjir. Harusnya kalau Cat Keeng banjir, itu Cat Mesir karena mohole. Kenapa banjir? Karena dibangun jalan tol dengan konstruksi yang lebih tinggi. Lalu dibuatlah saluran-saluran untuk binatang dan air lewat. Ketika terjadi hujan lebat dengan debit air yang kuat, yang tinggi, ternyata lorong yang dibangun oleh kontraktor jalan tol itu tidak cukup untuk mengalirkan air dengan lancar. Tertahan, maka banjirlah Cekung. Saya sampaikan ke warga di sana, ini air tidak bisa lewat karena tidak ada kartu tol. Wah, hanya lewat karena hanya kartu tol ya, aku mungkin ini. Bayangkan dampak negatif dari pembangunan yang nauzubillah tidak ada standar. Jadi kita ingin bertahan dalam kesederhanaan, tetapi situasi memaksa kita untuk berubah. Maka Islam datang oleh Rasulullah mengajarkan ketika kita hidup dalam masyarakat, membangun rumah itu harus melihat keadaan sekitar. Tidak boleh bangunan rumah kita menghambat angin bertiup ke rumah warga sekitar. Yang kedua, tidak boleh kita bangun balkon di lantai 2 menghadap ke arah kamar tidur orang yang di sampingnya. Kita pegat balkon lantai 2, cipah bakal maih gop, mata duduk santai demi kalian kau nanti. Diatur di dalam Islam, tidak boleh pancuran air hujan bila sedang turun, airnya itu masuk ke pekarangan tetangga. Maka buat atap rumah diperhitungkan air saking kencangnya hanya bisa turun di dalam batas tanahnya sendiri. Diatur di dalam Islam, tidak boleh membangun tempat sampah ataupun septic tank di tempat yang angin bertiup ke pemukiman warga. Semua diatur di dalam Islam. Tapi di negeri ini nggak ada aturan sama sekali. Di tengah pasar sudah ada rumah, di tengah rumah sudah ada pasar. Tidak ada peraturan sama sekali. IMB-nya lagi kepuan. Bayangkan jalan Batuh yang baru dibangun setelah tsunami, itu pun tidak sanggup untuk dibuat lurus. Tetap bangunannya dengan semua bentuk balok dalam matematika. Nah, itu nah. Limas, jajaran genjang, belah ketupat, segitiga, bandum nah, itu nah. Bayangkan apa yang diatur oleh pemerintah negeri ini. Apa salahnya dengan aturan IMB tersebut? Bagi orang yang ingin buat bangunan, toko dan ruko, ini pokoknya bangunan wajib lurus. Tapi tanah saya miring Pak, konsultasikan dengan tanah warga di samping Anda. Atur supaya tanahnya lurus-lurus, tunjuk pegatnya. Tapi tetap tidak ada yang bertindak demikian. Maka tajak berjalan Batuh, medum jalan median yang penting hitim tepat. Kenapa? Karena memang pemikiran orang yang mengaturnya hanya tepat. Lalu coba perhatikan jembatan-jembatan di Aceh. Toh yang kamu lulus abut main dia tidak aja. Tetap metantok kenan. Mbak ulai jembatan mantuk dia. Kenapa? Karena ulai jembatan lagi ulai orang berat. Alih nak ulai be. Bayangkan itu yang jembatan Lamnyong. Nya metabau rinang tengah mume dengan Honda. Itu melahi berjalan. Geruduk. Andai kata pemimpin mempunyai sensitivitas yang tinggi, maka sungguh akan dikritik dibuat aturan. Ini tidak boleh. Merusak kenyamanan warga. Adalah motogop zaat. Kecelakaan gop zaat. Tapi tidak ada yang berpikir demikian. Makanya ke depan pilih saya. Ya. Ini persoalan kita. Ada orang yang ingin hidup sederhana, tetapi keadaan di sekitarnya tidak mengizinkan dia untuk bertahan. Wahuwa al-bustanul warifud dalalul ladzi ya'wi ilaihil mu'minu min hajiril hayati. Kesederhanaan itu adalah sebuah kebun yang teduh yang didatangi oleh orang yang beriman dari aktivitas kesibukan hidup ini. Kesederhanaan.
Nabi kita itu orang yang paling potensial untuk menjadi orang sangat kaya. Yang pertama dari sisi sejarah, istri beliau yang pertama, Khadijah binti Khuwailid, adalah konglomerat paling kaya nomor 1 di negeri Mekah. Tapi coba lihat dalam kajian sejarah, berapa besar rumah yang dihuni oleh Nabi dengan Khadijah. Yang kedua, dalam sejarah juga dicatat, warawadatshul jibalu an takuna lahu zahaban fa'aba. Gunung merayu Nabi agar menjadi emas dan milik Nabi, tapi Nabi menolak. Nabi tidak ingin umatnya terpikat pada kekayaan, maka beliau bertahan hidup dalam kesederhanaan agar umat mengikuti beliau dalam kesederhanaan. Maka sepanjang sejarah Islam di Mekah, di Madinah, tidak ada seorang muslim pun yang buat bangunan megah. Bahkan sekali bersahabat Abdurrahman bin Auf yang super kaya, tetap bangunannya sederhana. Padahal di masa sesudahnya, pada masa Umar bin Khattab, umat Islam sudah taklukkan Persia dan Romawi. Lalu coba perhatikan bangunan warisan kerajaan Persia dan Romawi di masa lalu. Pilar-pilarnya saja tidak sanggup dicontoh oleh negara-negara maju hari ini. Tapi pertanyaannya, setelah semua kekayaan di Persia dan Romawi dari istana-istana rajanya dilucuti dibawa ke Madinah, apa yang dibangun oleh Sayyidina Umar bin Khattab? Tetap dalam kesederhanaannya. Ketika rombongan yang dikirim oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mengawal harta rampasan perang dari Iran, Persia, sampai ke Madinah, itu jarak yang bahkan peluru kendali belum sanggup untuk menjangkaunya. Makanya Iran itu sedang berpikir mencari negara satelit untuk memasang senjatanya. Mereka mengincar Yaman. Makanya Arab Saudi menginvasi Yaman sebelum Yaman dikuasai oleh orang-orang Iran. Karena Yaman terjadi pergolakan antara Syiah dengan Sunni. Menanglah Syiah Zaidiyah yang lebih berafiliasi kepada orang Iran. Maka diserang Yaman supaya tidak dikuasai oleh Iran. Nyandum nan jarak, dibawa harta sedemikian banyak sampai ke rumah Sayyidina Umar yang hanya gubuk kayu yang reot. Beliau duduk di atas kursi tua, melihat tumpukan harta, emas, permata dan lain sebagainya. Duduk termenung beliau dengan tongkat di tangan, kebalik-balik ke perhiasan-perhiasan mewah tersebut. Apa kata beliau? Innalladzi addau hadhihi la umana. Sungguh mereka yang mengantarkan harta sebanyak ini sampai kemari adalah orang-orang yang amanah. Andai kata kita masuk dalam rombongan tentara yang mengawal harta ini, kata kebah berjalan lalu. Ini enggak dihitung dan insya Allah tidak akan diaudit. Dah kebah berjalan, nanti lihat tajuk Sayyidina Umar, tajuk Umar. Tapi tidak ada satu sen pun yang tercecer di jalan. Semua sampai di hadapan Sayyidina Umar. Beliau apresiasi. Sungguh orang-orang yang mengantarkan harta sebanyak ini dari Iran, dari Persia sampai ke Madinah adalah orang-orang yang amanah. Sayyidina Ali yang duduk di samping beliau berucap, ya Amirul Mukminin, afafta fa'affat ra'iyatuka. Wahai Amirul Mukminin, karena Anda bersikap iffah, Anda menjaga diri tidak serakah, maka rakyat Anda pun ikut menjaga diri dan tidak serakah. Walau rata'ta la rata'u. Andai kata Anda serakah, maka sungguh rakyat Anda akan lebih parah. Maka balik-balik Sayyidina Umar. Saat dibolak-balik, terlihatlah pakaian kebesaran Kisra bin Hurmuz. Ada baju jubahnya, ada mahkotanya, kemudian ada gelang yang di lengan. Raja-raja menonton sinetron Satria Madangkara aja pun kena ya, duduk penajih geleng mbak sapai ya. Sarung pedang dan pedangnya, sepatunya. Dipanggillah Surakah bin Malik oleh Sayyidina Umar. Surakah ini termasuk dalam rombongan tentara yang membawa tadi. Karena Surakah itu termasuk bahagian Kopassus di zaman itu. Beliau orang yang paling ahli meneliti jejak tunggangan. Makanya saat Rasulullah dan Abu Bakar hijrah ke Madinah, satu-satunya orang yang berhasil menemukan Rasulullah dalam perjalanan adalah Surakah bin Malik. Singkat cerita, ketika sudah 3 kali tersungkur kudanya, ditanya oleh Nabi, apakah engkau tidak sadar juga wahai Surakah? Apa kata Surakah? Dari sejak pertama kali kaki kuda saya terperosok ke dalam tanah yang keras ya Rasulullah,
saya sudah sadar bahwa Anda sosok yang istimewa. Tapi janji dari orang Quraisy 100 ekor unta sulit untuk saya lupakan. Maka saya coba yang kedua. Terperosok lagi, saya coba yang ketiga. Sekarang saya sadari, ya Rasulullah, tolong Anda lepaskan unta saya, kuda saya akan pulang dan saya akan halang orang lain untuk tidak lagi mencari Anda. Maka Nabi lepaskan kudanya, berjalanlah Surakah. Kata Surakah, ya Rasulullah, saya sangat yakin suatu saat dakwah Anda akan menang dan Anda akan kembali ke Mekah sebagai pemenang. Maka saya berharap agar nanti saat Anda kembali, saya akan diperlakukan dengan terhormat. Engkau akan dapatkan janjimu. Tidak ya Rasulullah, saya ingin dokumen tertulis. Maka diperintahkan kepada Abu Bakar untuk menulis dokumen yang kira-kira bunyinya dari Muhammad Rasulullah bahwa saya akan muliakan Surakah ketika saya kembali ke Mekah sebagai orang terhormat. Begitu Surakah naik kuda berjalan menjauh, Nabi panggil, ya Surakah, ma bika idza labista siwarai Kisra. Wahai Surakah, bagaimana pendapatmu apabila engkau memakai 2 buah gelang Kisra? Yang gelang yang kemat bahu. Terkejut Surakah. Kisra bin Hurmus ya Rasulullah. Apakah yang Anda maksud Kisra bin Hurmus? Naam, iya kata Nabi. Bayangkan Nabi seorang pendakwah yang terusir dari kampung sendiri menjanjikan kepada Surakah bahwa dia akan memakai gelang Kisra Persia. Berjalanlah waktu. Nabi kembali ke Mekah, taklukkan Mekah. Surakah masuk Islam. Nyampi kai tepuk-tepuk dia kata polis sahabat. Akhirnya dia katakan, ya Rasulullah, ini dokumen yang dulu Anda tuliskan untuk saya. Maka Nabi buka jalan dan dimuliakan. Begitu Surakah dipanggil ke depan oleh Sayyidina Umar, gebedah Sayyidina Umar, diambil jubah Kisra, dipakaikan ke badannya, diambil celana panjang Kisra, dipakaikan di pinggangnya, diambil sabuk senjatanya, pedangnya, dililitkan di pinggang, digantung senjata, gepesuk tipatu, dipakaikan gelang tangan itu, dan diletakkan mahkota di atas kepalanya. Semua sahabat yang hadir di majlis itu bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini janji Rasulullah untuk Surakah bin Malik. Rasulullah sudah wafat, tapi janji beliau terus terwujud. Dedang Sayyidina Umar, beliau mundur beberapa langkah sambil berucap, bah, bah. Yang orang Arabnya kagum dat, bah, bah. A'u'ai rabiyyun min bani madlajin yalbisu tajal malik wa fi yadayhi siwarahu. Seorang pria Arab kecil dari Bani Madlaj memakai mahkota Kisra dan di lengannya terdapat 2 buah gelang kekuasaan. Janji dari Rasulullah. Tapi apa yang terjadi? Habis semua dibagi oleh Sayyidina Umar di hari tersebut. Tidak ada yang tersisa. Semua untuk umat, bukan untuk membangun istana. Ini kesederhanaan. Maka Sayyidina Umar sekalipun sebagai penguasa, beliau tidak membangun kebesaran. Idenya baru baca jabatan kau baik kaya. Mulai dari sambu sampai sambu do. Sambung dengan sambu do. Nanti akan ada sambu dodo dalam. Nauzubillah. Ini kesederhanaan hidup. Orang yang hidup sederhana, insyaAllah hidupnya itu akan bahagia. Lianna kathiran minan nasi ladaihim haddun minad dunya lakinnahum fuqara'un nafsi wa masakinul qalbi. Ada banyak orang di dunia ini mempunyai bahagian yang besar dari kekayaan dunia, tetapi mereka itu fakir jiwanya dan miskin hatinya. Hansip-sip. Dan betapa banyak orang-orang yang terlihat miskin tetapi tenang dan bahagia hidupnya. Orang-orang non-muslim saking kayanya tetap berakhir tragis, mati bunuh diri, mencari ketenangan hidup di tebing-tebing gunung, ya panjat tebing gero, mencari kebahagiaan hidup di gelombang-gelombang besar. Maka aja orang-orang Eropah aja kena waceh galak aja karena gelombang bebiraya, berselancar di gelombang tersebut. Tapi coba cari berita, adakah seorang imam menasah yang hidup miskin yang berakhir tragis mati bunuh diri? Tidak. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hatinya menjadi tenang karena berzikir kepada Allah, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Maka kerelaan terhadap ketentuan Allah ini mendatangkan kenikmatan hidup. Ada kerabat
kawan sahabat datang minta berutang, dengku nak putang peng tak 3 juta. Kita berfikir, kita kalkulasi, dia sudah bersahabat lama dengan saya. Kadang-kadang saya berutang ke dia, kadang-kadang dia berutang ke saya. Tapi hari ini jumlahnya besar, 1 juta. Enggak mungkin dia akan mengkhianati saya. Tak utang tu. Setelah kita utangkan, komitmennya sekitar 6 bulan. Lewat 6 bulan tidak dibayar. Tapi dia jujur datang. Tengku kibalnya utang nang apa bayar lah. Orang yang sudah mengalami prinsip warda bima qasamallahu laka, dia akan berlapang dada. Hanapa pajan-pajan mudah dibayar tu. Kenapa? Dia melihat nikmat lain yang datang, bukan nikmat yang hilang. Kaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada sebuah peristiwa yang menimpa baik di bumi atau pada diri kalian kecuali sudah terdapat di Lauh Mahfuz sebelum peristiwa itu berlaku. Yang demikian itu bagi Allah mudah saja. Allah buat pernyataan ini kenapa? Kaila ta'saw 'ala ma fatakum, agar kalian tidak berputus asa dari anugerah yang luput, wala tafrahu bima atakum, dan tidak euforia, tidak gembira berlebih-lebihan atas nikmat yang datang. Saya pernah mengalami pulang dari Mesir 2005, belum selesai kuliah. Ketika di Aceh sedang diterima pegawai negeri besar-besaran sebagai pengganti pegawai yang meninggal di waktu tsunami. Banyak kawan-kawan yang pulang lewat pegawai. Saya pulang dari Mesir, ketika di Mesir sedang banyak bantuan beasiswa. Karena orang Aceh dengan tsunami hijau, beasiswa dari pemerintah, dari organisasi masyarakat. Dan saya termasuk mediator penghubung untuk beasiswa tersebut. Pulang ke Aceh, ketika semua kawan sudah selesai jadi pegawai, saya merasa orang yang hidup di waktu dan tempat yang salah. Tengah le biaya tidih, hana len tidih. Tengah orang itu terima pegawai, ilah hana ijazah. Pakai je mana tahu dia dengan. Seiring waktu saya mencoba untuk menerima kehendak Allah Ta'ala. Baru terasa nikmatnya sekarang. Saya berfikir, andai kata saya jadi pegawai, siurau lehegoi pecat ikan tu. Kenapa? Sulit untuk menjadi disiplin dan tidak pandai mengurus pangkat. Maka kebangian dan tak turat kau mentau. Duk kata tengku yang tak turatnya ke dia. Yang kenyambung yang tak turat. Karena tidak jadi pegawai, akhirnya bisa bertemu dengan semua pejabat. Barulah terasa nikmat ketika datang Panglima TNI kemari, Pak Gatot Nurmantio, buka puasa di Kodam Iskandar Muda. Saya diundang ceramah. Selesai acara buka puasa, duduk putu-putu. Begitu selesai acara, bubar, beliau berangkat. Kolonel-kolonel yang kalian nak melatih itu bahu kerja balon. Enak kali jadi ustaz. Kami sangat berharap bisa putu dengan beliau. Tapi oleh pangkat dibatasi, harus 3 meter jarak paling dekat. Wah. Yang beruhaya dan yang pangkat. Tidak ada batasan protokoler. Dumho je datang. Maka jadi ustaznya lagi pelampung, diundang lagi kecil, tante kecil duduk. Diundang lagi camat, tante camat duduk. Diundang lagi gubernur, tante gubernur duduk. Diundang lagi presiden, tante presiden duduk. Menang duduk presiden, kecil ke hanayum. Menang berangkat presiden, kapai hajak kecil lah. Maka lagi pelampung, gajah, itu gajah. Warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Bersikap ridhalah atas nikmat yang telah Allah beri, niscaya engkau menjadi manusia yang paling kaya. Maka kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang yang keramat itu bukan orang yang bisa berjalan di atas angin. Karena burung dari dulu terbang hanya keramat. Orang keramat itu bukan orang yang bisa berenang menyelam di dalam air. Karena ikan hidup di air pun tidak disebut keramat. Orang yang keramat itu bukan yang bisa main sulap dari wadah yang kosong bila bisa keluarkan barang-barang yang aneh. Tapi orang yang keramat, kata Imam Al-Ghazali, adalah orang yang memasukkan hartanya ke dalam sebuah wadah yang kosong, lalu saat dia ambil kembali, ternyata tidak lagi ada harta di tempat tersebut dan wajahnya tidak berubah. Yang baru keramat udah. Maka coba nanti pulang ke rumah, gantungkan baju di belakang pintu, letakkan uang beberapa ratus ribu dalam kantong. 1 juta kan je. Begitu bangun tidur, kembali ambil baju dan pakai, menantara belum, kasoh kau. Bek mubah muka cik kalan. Bek mubah mukanya ke keramat orang.
Karena lika ke warda bima qasamallahu laka, bersikap ridalah atas ketentuan Allah kepadamu, engkau menjadi manusia yang paling kaya. Nyo wate puduk gebileng, wate getuk bajai gebileng lam tu si on gadoh nya ga absen mandum bak rumah le dah hai enda ta cok peng lam belum dah hana apa aci hoi ana mit leh ka hoi ana mit mandum hai tu na cok peng yah dah karu sabah rumah gara-gara tertor be gadoh. Warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas, bersikap ridalah atas pembahagian Allah kepadamu, niscaya engkau menjadi orang yang paling kaya. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, bulan Ramadan datang untuk menyadarkan kita, sekaya apapun kita, ternyata perut kita sudah menyerah hanya dengan beberapa teguk minuman dan beberapa suap makanan pada saat berbuka puasa. Nyan kaya gatin saban selera. Justru orang miskin lebih banyak rezeki dibandingkan orang kaya. Karena orang miskin biasa menyojak bakanduri, bak binih belangong geduk, unlimited, kita mahjuk kuah PBI. Sedangkan orang kaya di hidangan prasmanan, bahkan untuk mengambil kuah saja pakai password. Nyo kameng perlu mau awak. Kameng umah je. Letak pentang orang kaya, kuotanya sudah habis. Makanya rezeki yang kita harap dari Allah bukan bentuk harta kekayaannya. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena itulah sebagai penutup kajian, ajarkan diri dan anak-anak kita apa target sukses yang kalian harapkan. Oh ya, saya mau sukses itu punya mobil mewah. Oh, kalau begitu nggak perlu repot-repot sekolah, engkau belajar menyetir yang baik saja, nanti daftar jadi sopir orang kaya apa. Nyanti uruh anak tu lah motor, jelah motor minyak kau patau, oli kau gantau, aurelah kau pegat, pajak kau bayu, hijau gaji no. Itu sudah sukses. Kata yang dong apa target sukses? Saya ya, sukses itu punya rumah besar, bekerja yang baik jadi pembantu rumah orang. Duk nanya rumah raya tadinya. Waploh pun je mana debit-debit tenan. Sederhanakan standar sukses. Kata apa tujuan sukses? Saya ya mau jadi orang yang bermanfaat. Kalau mau jadi orang bermanfaat, coba usahakan untuk menjadi petugas kebersihan. Ya insyaAllah babangoh kadrutnya kau senang. Alhamdulillah karena orang pergi rumah. Sederhana sekali kehidupan. Maka kalau kita yakinkan anak-anak kita demikian, insya Allah kehidupan ini tidak terlalu merepotkan. Maka mudah-mudahan ini menjadi pengingat untuk saya sendiri dan kita semuanya. Kita padakan kajian sampai di sini karena sudah tiba saatnya untuk matahari terbit. Yang menyahanata piyuh dan yang hidup-hidup pada urah. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marja'una wal ma'ab. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.